Awal mulanya ya dari sekedar hobi, akhirnya bisa jadi mata pencaharian. Karena COVID, kita beralih ke online doang gitu. Dulu offline store kan masih bentuknya rumahan, belum seperti ini ya. Belum seperti ini. Karena kerja di bakery juga nggak gampang gitu. Di kitchen bakery kan lumayan keras lingkungan kerjanya. Jadi lebih kayak main science lah istilahnya kalau roti itu. Kalau masakan tuh lebih kayak art seni. Jadi nggak ada istilahnya rumusnya gitu lah. Itu. Oh, jadi sebelum kemerdekaan bisa jadi itu resep. Iya. Iya. Jadi kayak turun-temurun gitu Turun diajarin temurun. ke ibunya, Itu diajarin kalau nanya. kita lihat buku resepnya itu Kak, itu masih tulis tangan zaman dulu. Bukunya Masih udah kuning ejaan sekarang. lama. Ejaan lama. Kalau rasanya nggak enak orang nggak bakal balik gitu. Balik. Jadi marketing pertama di bakery itu sebenarnya dari rasanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ali Bawazir. Saya selaku manajer di Mama Kita Bakery. Dan yang ini tante saya sebagai owner namanya Konita Hasan Bawazir. Awal mulanya ya dari sekedar hobi, akhirnya bisa jadi mata pencaharian. Jadi awal mulanya itu eh, Mama Kita ini kan resep-resep jadul ya, resep-resep kuno. Jadi resepnya Mama Kita ini khas banget karena turun-temurun dari nenek kita di Surabaya gitu. Jadi dulu nenek kita tuh bikin buku resep, tapi resep ini emang khasnya dia sendiri, beda dari yang lain. Nah, mulai dari situ setelah kita coba di Jakarta, alhamdulillah banyak peminatnya di sini. Jadi orang-orang juga suka rasanya. Mulai dari situ kita mulailah dulu online dulu, by WA, eh, orang-orang terdekat dulu, saudara-saudara, teman-teman. Setelah itu, setelah alhamdulillah mulai tahun 2015 kita memberanikan diri untuk membuka toko offline store. Dan alhamdulillah respon pasarnya alhamdulillah lumayan baik. Awalnya offline store-nya 2015. Tantangannya ya kelangkaan bahan baku, kenaikan bahan baku, terus SDM, mencari SDM yang sesuai sama ini kita di bidang kita. Mungkin tantangannya juga itu banyak saingan ya Kak, karena kan di Jakarta sendiri kan toko bakery itu banyak banget ya. Mulai dari yang kelas menengah ke bawah, kelas menengah, menengah ke atas. Dan kita ini kan Mama Kita produknya itu tergolongnya ke kelas menengah ke premium. Nah, kalau menengah ke premium itu kan kita bersaing dengan dengan brand-brand besar. Nah, tantangan tuh di situ karena orang itu untuk membangun trust ke brand kita ini lumayan susah di situ. Cara kita konsisten rasanya, konsisten harganya yang nggak terlalu kemahalan karena bersaing dengan brand-brand besar dan juga konsisten dengan menggunakan bahan-bahan premium. Selain itu sih tantangannya mungkin dari segi eh, SDM-nya karena kan kalau produk makanan ini kan tangan ke tangan itu bisa beda rasa ya. Jadi kita untuk menjaga konsistensi rasa dari satu tangan orang dan orang yang lain itu kan perlu SDM yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak kerja bareng gitu, bisa diajarin dan mau kerja keras karena kerja di bakery juga nggak gampang itu. Di kitchen bakery kan lumayan keras lingkungan kerjanya. Ya betul, semua karyawan itu kita training. Jadi karyawan wajib training itu sekitar selama 1 bulan. Terus setelah 1 bulan kita lihat nih kinerjanya dia. Dia ada perkembangan atau enggak dari sisi kinerja. Kalau misalnya dia memang enggak, karena nggak semua orang bisa kerja di roti. Karena bikin roti ini kan beda sama bikin masakan ya. Kalau bikin masakan itu kita keasinan dikit atau meriahnya kebanyakan dikit tuh masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya roti, kalau gula kebanyakan dikit atau ini pengempuknya kebanyakan dikit, itu gagal rotinya. Jadi lebih kayak main science lah istilahnya kalau roti itu. Kalau masakan tuh lebih kayak art seni. Jadi nggak ada istilahnya rumusnya gitu lah. Tips untuk usaha terutama bakery ya. Tips untuk usaha bakery ini mempertahankan itu pertama itu kita harus yang pertama banget pasti rasa ya. Karena kalau orang bakery ini kan kalau rasanya nggak enak orang nggak bakal balik gitu.
Jadi marketing pertama di bakery itu sebenarnya dari rasanya. Jadi kalau misalnya kita produknya bagus, orang bakal balik sendiri. Karena di mama kita sendiri, alhamdulillah sekarang mungkin 80% customer kita customer loyal, customer lama. Jadi sisanya 20% baru customer baru datang tahu dari sosmed atau sebagainya gitu. Yang kedua mungkin harus bersaing juga untuk pengusaha bakery ini di bahan-bahan. Karena kalau orang tuh ada yang setengah-setengah, dia kasih bahan itu misalnya tepungnya bagusin tapi butternya biasa aja, atau kebalikannya butternya bagus tapi tepungnya biasa aja. Kalau di bakery kayak gitu tuh ngaruh banget ke rasa rotinya, ke rasa kuenya gitu ya. Jadi harus istilahnya all out lah buat bahan sama buat rasa itu harus harus utama sekali kalau di bakery, nggak bisa setengah-setengah. Di HPP ya, yang suka disepele ya, kadang naik turunnya bahan mereka nggak kerasa. Jadi misalnya karena kan bahan-bahan bakery sendiri kan kebanyakan impor ya Kak, dari butternya, tepungnya itu impor dari luar. Jadi kadang kalau misalnya kita bikin HPP di awal, misalnya roti ini 10.000, tapi ternyata bulan kedua, bulan ketiga itu udah naik HPP-nya, tapi karena kita nggak ngecek harga bahan awalnya nih, jadi itu kita nggak kerasa, marginnya udah kekikis tuh. Jadi margin keuntungan kita tuh udah terkikis karena kenaikan harga bahan itu. Kita untuk belanja ya. Untuk cek HPP tuh setiap kita purchasing bahan baru, kita cek ada kenaikan harga nggak. Terus kita juga menjalin kerjasama sama vendor-vendor ya. Jadi kita minta diinfo kalau misalnya ada tepung naik atau butter atau minyak naik, kita tuh minta diinfo gitu. Sih penampilan ya mungkin ya, penampilan dari kuenya. Karena nggak hanya enak aja, tapi penampilan juga nomor satu ya. Kalau dari sisi operasional sih, tantangan di bakery itu sendiri ya seperti yang tadi saya sebutkan ya. SDM itu penting karena kita harus kenal nih sama karyawan kita. Karena kan karyawan itu macam-macam ya. Ada yang dia itu orangnya itu bersihan, ada yang susah menjaga kebersihannya. Nah, kalau kebersihan kan itu penting banget kalau di dapur ya, dapur bakery terutama ya. Karena kalau ntar ada lalat, ada serangga atau ada kotoran-kotoran itu kan itu kalau kita lihat tuh kan nggak etis lah buat kebersihan badan dia juga, seperti menjaga kebersihan kuku, rambut, sebagai gitu. Kalau dulu kan saya itu pakainya masih manual ya, jadi kasirnya manual, ditulis tangan, terus untuk pembukuannya juga manual, kita masih menggunakan Excel, terus untuk laporan-laporan bulanan juga masih manual. Karena kan kalau manual itu belum pakai sistem, ada namanya human error ya. Jadi manusia itu pasti bisa salah gitu loh. Kadang kita salah input tapi kita nggak ngerasa karena ya karena manusia gitu, pasti ada salahnya kan, salah hitung, salah 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 apa aja banyak kesalahan gitu, salah bikin HPP, salah input harga bahan, semua itu kan bisa jadi kesalahan ya. Dan itu kan fatal banget kalau di dunia bakery. Kita nggak salah kasih pricing harga yang tepat, kita rugi gitu loh. Hal penting yang terutama kalau bidang F&B ya rasa ya. Terus harus kebersihan, konsisten juga ya. Komitmen sama bisnisnya juga. Benar. Karena kita lihat kan owner bisnis itu mereka itu pasti ada jatuh bangunnya ya. Nah, kadang orang tuh sekalinya dia jatuh, dia nggak mau bangun lagi. Nah, sedangkan kalau Ibu Konita sendiri ini kalau kita lihat ceritanya dari 2015 sampai 2026 ini, jatuh bangunnya tuh pasti ada gitu loh. Kita kerugiannya ada, untungnya alhamdulillah ada, cuman kerugiannya juga banyak juga gitu. Nah, itu untuk owner-owner bisnis di luar sana harus tahan sama jatuh bangunnya, bangun bisnis ini sih gitu. Itu awal mula saya pakai admin. Tadinya masih saya pegang semua, mulai dari produksi, belanja, masih skala rumahan saat itu. Itu baru saya pakai admin, dapat sebulan COVID. Ya itu tantangan yang amat sangat berat saat itu. Terdampak nggak? Dampaknya sih awal-awal iya ya, karena kan mereka nggak mau jajan di luar kan. Ya kan was-was semuanya itu. Tapi setelahnya kita kasih penyuluhan di WA kalau kita ini bersih rumahan dan segala macam prosesnya juga kita jaga hati-hati. Itu alhamdulillah dari sana banyak yang percaya gitu. Masih iya.
Online masih online memang. Belum ada store. Ada, cuman itu karena COVID kita beralih ke online doang gitu. Dulu offline store-nya kan masih bentuknya rumahan, belum seperti ini ya. Belum seperti ini. Untuk pelaku usaha di luar sana yang baru mau mulai bisnis ya, mungkin yang paling penting itu mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, karena kan kita nggak tahu kalau belum dimulai ya. Itu step pertama pasti mulai aja dulu. Terus tips kedua mungkin karena ekonomi kan lagi nggak nentu kayak gini ya. Nanti ada perang, kita kan terdampak juga, harga-harga pada naik, harga plastik, harga segala macam ya. Kemasan itu tuh harus dengan sistem finance yang teliti, yang jelas, yang apa namanya, jangan sampai ada kesalahan di sistem finance-nya itu. Karena keuangan ini kan kita harus apa ya? Harus teliti banget lah. Jangan sampai kita pricing kasih harga terlalu murah atau itu kedua. Terus mungkin yang selanjutnya jangan jangan apa namanya? Jangan gampang putus asa ya kalau untuk apalagi khususnya pengusaha F&B, karena kan sebenarnya kalau kita lihat usaha makan ini bagus gitu loh, karena semua orang pasti makan, semua orang pasti cari makan, dan nggak ada kan orang nggak makan tuh, nggak ada, pasti mereka jajan, cari makan, cari ini. Ya semoga aja untuk pengusaha F&B di luar sana yang yang ada jatuh bangunnya, terus bisa konsisten, bisa komitmen sama usahanya sendiri gitu, dan bisa kuat tabah menghadapi jatuh bangunnya itu. Ya gitu, kita masih bertahan sama resep kuno. Kita nggak pakai pengawet, nggak pakai pelembut, gitu-gitu nggak pakai. Masih asli dari kuning telur sama butter, mentega. Jadi ciri khas bertahan dengan resep lama lah, resep jadul. Jadi kan mama kita juga terkenalnya sama orang-orang tuh dulu roti jadul ya. Makanya itu customer kita tuh kebanyakan mungkin dari milenial ke atas gitu. Karena kita tuh resepnya semua masih jadul banget gitu. Kayak roti sobeknya, roti tawar, bluder itu masih Lapis Surabaya. resep jadul itu tahun berapa kira-kira? Zaman dulu ya. Tahu. Dari neneknya Tinita juga itu. Oh, jadi sebelum kemerdekaan bisa jadi itu resep. Iya. Iya. Jadi kayak turun-temurun gitu, diajarin ke ibunya. Itu kalau kita lihat buku resepnya itu Kak, itu masih tulis tangan zaman dulu. Bukunya udah kuning sekarang. Ejaan lama. Kalau bisnisnya enggak. Karena kita dulu fokusnya jualan bumbu di Surabaya. Jadi bumbu-bumbu seperti bumbu kebuli, bumbu nasi mandi, fokusnya di situ, bumbu masak. Karena kan nenek kita juga aslinya orang India. Iya, jadi India itu kan emang terkenal bumbunya kan. Iya. Iya, kalau kita sih kalau bisnisnya enggak ya, cuman resepnya iya. Resepnya turun-temurun. Tapi kalau bisnisnya sih dulu bisnisnya apa ternyata? Ya itu bumbu masak. Bumbu sebelumnya di atasnya lagi kan ada tuh. Sebelumnya sih ini tenun. Oh iya, dulu kita mainnya di kain tenun. Ada pabrik pedagang zaman dulu kan. Cuman nenek kami jualnya bumbu di Surabaya. Fokusnya bumbu. Mama kita bakery sendiri sudah berjalan dari tahun 2015 ya Kak. Dan motivasi awalnya itu karena kita hobi di dunia baking. Jadi ya dari hobi itu kita jadi pekerjaan aja sih untuk mencari mata pencaharian sehari-hari. Ya mungkin dari sisi human resource-nya, dari SDM-nya kita dari sisi lebih ke situnya sih, karena kita cari karyawan kan nggak gampang buat di bakery ini kan, harus sesuai visi misi kita gitu loh, bisa diajak kerja bareng-bareng gitu.